kelompok 1 hari ini akan menyampaikan materi terkait hukum acara pidana, mulai dari pengertian, tujuan, dan lain-lainnya. Namun, sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Tirsa Amalia dengan NIM A10122241069. Nama saya Dwi Arif Maulana dengan NIM A10122211171. Nama saya Sekar Syifa Aulia dengan NIM 10122241050. Nama saya Sufiana Gita dengan NIM A10122411061. Nama saya Nisa Amalia dengan NIM A10122241067. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum acara pidana. Hukum acara pidana adalah aturan atau pedoman proses penyelesaian perkara pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan. Nah, tujuannya ada 3. Yang pertama yaitu mencari kebenaran material, yaitu mencari kebenaran yang sebenar-benarnya. Yang kedua yaitu melindungi hak asasi manusia, baik korban maupun tersangka. Yang ketiga, memastikan keadilan berjalan sesuai dengan hukum. Nah, adapun fungsinya yaitu menjadi pedoman dalam setiap proses pidana, pengendalian kekuasaan aparat, dan pelindung hak semua pihak. Singkatnya, hukum acara pidana bukan hanya soal menghukum, tetapi juga soal menjaga keadilan dan hak asasi manusia. Saya akan melanjutkan ilmu bantu dan asas-asas hukum acara pidana. Ilmu bantu digunakan untuk membantu aparat menemukan kebenaran, misalnya kriminologi, kriminalistik, kedokteran forensik, untuk autopsi, sosiologi hukum, ilmu penologi, viktimologi, psikologi kriminal, dan memahami perilaku pelaku, hingga ilmu balistik untuk menelusuri senjata api. Semua ilmu ini memperkuat pembuktian di pengadilan. Sementara itu, asas hukum acara pidana adalah prinsip dasarnya. Contohnya, asas praduga tak bersalah. Setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas equality before the law. Semua orang sama di depan hukum. Asas oportunitas, asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum. Asas peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya tetap. Asas tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum. Asas ekuator, asas akusator, dan inkusitor. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan. Jadi ilmu bantu memperkuat bukti, sedangkan asas menjaga proses hukum tetap adil dan tidak disalahgunakan. Sekarang kita masuk ke tahap awal penanganan perkara. Ada penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan adalah tahapan mencari tahu apakah sebuah peristiwa itu ada tindak pidana atau tidak. Sebagai contoh, polisi melidiki kasus kehilangan motor. Benarkah ada pencurian atau hanya kesalahpahaman saja? Jika sudah jelas adanya tindak pidana, maka polisi akan melanjutkan ke tahap penyidikan. Yaitu polisi akan mencari bukti, memeriksa saksi, menyita barang bukti, hingga menetapkan tersangka. Jadi gampangnya, penyelidikan itu adalah fokus mencari ada atau tidaknya tindakan pidana, sedangkan penyidikan itu mencari siapa pelakunya. Kedua tahapan ini sangat penting agar kasus bisa dilanjutkan ke tahapan pengadilan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu upaya paksa dan hak-hak tersangka. Dalam penyidikan, polisi itu mempunyai kewenangan yang bisa disebut dengan upaya paksa. Bentuknya ada 4, yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Tujuannya untuk memastikan penyidikan itu berjalan dengan efektif. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa tersangka itu mempunyai hak yang harus dihormati. Misalnya, hak mendapatkan penasihat hukum, hak tidak disiksa, hak menghubungi keluarga, dan hak untuk mendapatkan peradilan yang adil dan terbuka. Artinya, walaupun aparat hukum itu mempunyai kewenangan sangat besar, mereka tetap tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Keseimbangan antara upaya paksa dan hak tersangka inilah yang akan menjadikan hukum acara pidana itu tetap adil. Baik, yang terakhir kita akan membahas tentang pra-peradilan. Pra-peradilan adalah mekanisme pengadilan negeri untuk menguji sah atau tidaknya tindakan aparat, terutama penyidik dan penuntut. Ruang lingkupnya ada 3. Yang pertama, sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan. Lalu yang kedua, sah atau tidaknya penghentian penyelidikan dan penuntutan. Lalu yang ketiga, permintaan ganti rugi atau rehabilitasi bagi yang dirugikan. Contoh kasusnya yaitu kasus Setia Novanto pada tahun 2017. Dia mengajukan pra-peradilan kepada KPK. Nah, selanjutnya kita akan membahas pra-peradilan Setia Novanto pada tahun 2017, mulai dari kronologi, putusan, hingga analisis dan rekomendasi.
Halo semuanya, di sini kita akan menjelaskan kronologi kasus pra-peradilan Setia Novanto tahun 2017. Mulai dari penyidikan KPK terkait korupsi proyek IKTP yang nilainya mencapai triliunan rupiah dan melibatkan banyak pejabat. Pada pertengahan 2017, KPK menetapkan Setia Novanto sebagai tersangka, namun ia kemudian mengajukan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang ini digelar dengan nomor perkara 97 tahun 2017 pidana pra-peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada 29 September 2017, Hakim mengabulkan sebagian permohonan Novanto dengan menyatakan penetapan tersangkanya itu tidak sah. Meskipun begitu, permintaan pencegahan berpergian ke luar negeri ditolak. Setelah putusan itu, KPK memperbaiki langkah prosedural dan kembali menetapkan Novanto sebagai tersangka. Bahkan pada November 2017, KPK resmi menahannya. Jadi, meskipun sempat gagal di pra-peradilan, proses hukum tetap berjalan. Selanjutnya, saya akan membahas isi putusan pra-peradilan. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian gugatan Novanto. Intinya, penetapan tersangka oleh KPK dinyatakan batal karena ada cacat prosedural. Artinya, secara administratif, langkah KPK dianggap tidak sesuai dengan syarat formil. Namun, penting syarat, Hakim tidak menilai apakah Novanto bersalah atau tidak dalam perkara IKTP. Substansi perkara tetap menjadi ranah sidang pokok. Menurut catatan lembaga hukum seperti ICJR, putusan pra-peradilan ini sebenarnya bukan penghalang. KPK masih bisa menetapkan kembali tersangka jika syarat formil dan material sudah dipenuhi. Dan benar saja, setelah memperbaiki prosedur, KPK kembali menjerat Setia Novanto. Kalau kita analisis ada 3 poin penting. Yang pertama yaitu syarat formil dan material. Hakim menilai syarat formil penetapan tersangka belum terpenuhi sehingga batal demi hukum. Tapi syarat material kecukupan barang bukti tidak lagi diperiksa karena peradilan tidak menguji substansi perkara. Kedua, apakah permohonan pra-peradilan itu sah atau tidak? Jawabannya sah, karena di KUHP memang mengatur bahwa sah tidaknya penetapan tersangka, penahanan, atau penghentian penyidikan bisa diuji lewat pra-peradilan. Lalu yang ketiga soal implikasi putusan pra-peradilan memang membatalkan status tersangka sementara, tapi tidak otomatis membebaskan Setia Novanto. KPK tetap bisa dan akhirnya benar menetapkan kembali sebagai tersangka. Jadi pra-peradilan tidak menghentikan penegakan hukum secara permanen. Yang terakhir, tantangan dan harapan untuk pra-peradilan. Tantangannya, standar bukti permulaan cukup, masih sering ditafsirkan berbeda antar hakim. Ditafsirkan berbeda antar hakim, putusan pra-peradilan pun kadang diinkonsistenkan, hingga menimbulkan kebingungan. Harapannya, perlu ada pedoman yang lebih jelas bagi penyidik dan hukum, serta transparansi dari lembaga hukum saat menetapkan tersangka. Pra-peradilan juga sebaiknya dipercepat prosesnya agar tidak dipakai sekedar sebagai alat mengulur waktu. Kesimpulannya, dari pra-peradilan adalah instrumen penting dalam negara hukum, melindungi HAM, memastikan prosedur adil, dan membuat aparat bekerja lebih hati-hati serta akuntabel. Kasus Setia Novanto menjadi bukti bahwa pra-peradilan tidak melemahkan pemberantasan korupsi, tapi justru memperkuat legitimasi proses hukum. Prinsip pra-peradilan. Pra-peradilan sangat penting sebagai mekanisme kontrol terhadap kewenangan aparat penegak hukum. Kasus Setia Novanto tahun 2017 membuktikan hal ini. Hakim pra-peradilan menyatakan penetapan tersangka oleh KPK tidak sah karena ada kekurangan prosedural. Artinya, pra-peradilan menjadi semacam rem pengaman agar lembaga penegak hukum bekerja lebih hati-hati sesuai asas due process of law. Jadi, urgensi jelas. Pra-peradilan menjaga agar penegak hukum tidak keluar jalur. Pra-peradilan dalam kasus korupsi pejabat tinggi negara. Peradilan dipakai dalam kasus korupsi pejabat tinggi negara seperti Setia Novanto. Dari sisi pro, hal ini menunjukkan bahwa mekanisme hukum dapat diakses oleh semua orang tanpa terkecuali. Pejabat tinggi negara tidak kebal hukum dan tunduk pada proses peradilan. Dengan demikian, pra-peradilan bukan sekedar upaya pembelaan, melainkan memberikan bukti bahwa sistem hukum memberikan ruang bagi semua pihak untuk menguji legalitas tindakan aparat. Pra-peradilan memang menguji aspek formil, bukan substansi perkara. Tetapi itu bukan kelemahan, justru malah kelebihannya.
Mengapa? Karena hukum acara harus sah dulu sebelum masuk ke pokok perkara. Dengan kata lain, pra-peradilan itu memastikan pintu masuknya benar. Kalau prosedur dilanggar, hasilnya bisa merusak legitimasi hukum. Jadi meskipun pra-peradilan tidak memutus benar atau salahnya perbuatan pidana, ia menjamin proses menuju ke sana tetap adil dan sesuai aturan. HAM dan efektivitas penegakan hukum. Sering muncul perdebatan antara perlindungan HAM dan efektivitas penegakan hukum. Kasus Novanto membuktikan bahwa keduanya bisa berjalan beriringan. Putusan pra-peradilan memang sempat membatalkan status tersangka, tetapi KPK bisa memperbaiki prosedur, lalu menetapkan lagi dan menahan Novanto. Ini bukti bahwa pra-peradilan tidak menghambat, justru membuat proses hukum lebih sah dan legitimate. Jadi, perlindungan HAM tidak harus berlawanan dengan efektivitas hukum. Baik, ada pun tantangan dan harapan. Meski pra-peradilan punya peran besar, masih ada tantangan. Banyak orang salah paham mengira jika seseorang menang pra-peradilan berarti bebas dari tuduhan. Padahal pra-peradilan hanya soal prosedur. Kedepannya perlu standar yang lebih jelas tentang apa itu bukti permulaannya cukup supaya hakim tidak berbeda-beda menafsirkannya. Harapannya, pra-peradilan semakin dipercaya publik sebagai instrumen penting negara hukum, yaitu melindungi hak asasi, memperkuat rule of law, dan mendorong transparansi aparat penegak hukum. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.